Kabit Janji Udah paling gampang. Kepala Pak Direktur dan Kalau Ujung adalah Kabit Pembinaan Etik dan saya sendiri Kepala Bagian Usaha Aktif. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah berkenan untuk datang di aula rumah sakit seperti ini, di mana kami akan mengadakan konferensi pers terkait pemberitaan di media massa mengenai penanganan terhadap pasien Nyonya K dan bayi K juga. Oleh karenanya acara ini akan dibuka dengan dua sesi. Sesi pertama adalah pemaparan dimulai dari yang Bapak Direktur, kemudian dilanjutkan oleh dokter spesialis estetik dan ginekologi. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab 13 orang. Untuk mempersingkat waktu supaya kegiatan ini bisa menghasilkan yang terbaik untuk kita semua, yang terbaik untuk Kabupaten Indramayu, karena kami dalam memberikan pelayanan dengan motus penuh hati dan mudah-mudahan bisa sebagai fasilitas untuk mewujudkan Indramayu yang bermartabat. Kepada yang terhormat Bapak Direktur, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan pers dan jajaran Rumah Sakit Jumat Sumber Patrol. Sebelumnya saya selaku Direktur Rumah Sakit dan mewakili seluruh keluarga besar Rumah Sakit Jumat Sumber Patrol mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya atas meninggalnya Nyonya K dan bayi K pada kemarin malam. Mudah-mudahan almarhumah beserta bayinya diberi tempat yang mulia di sisi Tuhan dan diampuni segala dosanya, dan keluarganya diberi kekuatan, ketabahan baik lahir maupun batin. Pada kesempatan ini kami pihak rumah sakit akan mengadakan konferensi pers ya. Tujuannya adalah supaya terjadi kejelasan informasi mengenai penanganan pasien Nyonya K dan bayinya tersebut, baik secara kronologis maupun secara medis ya, penanganan secara medis, mulai dari pasien tersebut masuk rumah sakit sampai meninggal. Nanti untuk kejelasannya secara detail Dr. Iwan SPOG akan menjelaskan tentang penanganan apa yang telah dilakukan di rumah sakit tersebut dalam menangani pasien Nyonya K dan bayinya tersebut. Dari penelusuran kami di manajemen, saya dapat info kemarin malam ya, kemudian kami langsung menentukan tim, baik itu dari Kabit Jetmed, baik itu Kabak TU, semua jajaran manajemen di sini terjun bersama-sama untuk menelusuri kejadian tersebut. Dari hasil kesimpulan yang kami dapat, tidak didapatkan penanganan yang tidak sesuai prosedur. Artinya penanganan
tersebut sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Itu kesimpulannya. Untuk penjelasannya nanti Dr. Iwan akan menjelaskan secara detailnya karena beliau adalah dokter spesialis yang menangani pasien tersebut. Mungkin dari saya, penjelasan saya cukup sekian dulu ya. Sekali lagi saya sebagai direktur dan mewakili seluruh jajaran Rumah Sakit Emma Sentot Patrol mengucapkan duka cita yang mendalam, bela sungkawa yang mendalam. Mudah-mudahan almarhumah diberi kemuliaan dan keluarganya diberi ketabahan dan penghiburan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan pers semua. Pada kesempatan ini saya akan membacakan kronologi pasien atas nama lengkapnya ini, usia 23 tahun, alamatnya Kota dan tahun. Pasien datang ke rumah sakit jam 16 atau sore. Dia merasa hamil 8 bulan. Dari itu biasanya usia karena 35 minggu. Anak pertama, dan dia ada keluhan menurut plus ya sejak jam 2 tanggal 19 Maret ya. Jadi dari jam 2 dini hari sudah keluar daftar plus dan keluar air ketuban sejak jam 10 nya. Kemudian pasien juga mengalami pusing dan pernah dilakukan pos urut ya di rumahnya pada saat jam 8.30. Pada saat masuk pasien dilakukan pemeriksaan di puskesmas ini ya dengan tensi 150/100 dan kondisi ini sudah dilakukan di puskesmas. Kemudian di puskesmas sudah dilakukan terapi yaitu protap PEB reklamsitrat yang dilakukan biasanya oleh puskesmas untuk kasus-kasus kenaikan di ya. Nah pada saat itu kondisi pasien dalam kondisi baik. Tekanan darah sudah mulai menurun 140/90, nadinya 25, SP lagi masa 25 dan juga jantungnya saat itu 135. Pada saat pemeriksaan dalam didapatkan permukaan 1 dan permukaan negatif ya, dimana presentasi kepala bayi sudah mulai masuk panggul. Pada saat itu dilakukan diagnosa hamil 35 minggu dengan PED dan keturunan sejak ini kurang dari 24 jam dengan kontraksi ini. Nah, terapinya pada saat itu adalah memberitahukan dan kepada ibu dan keluarga bahwa dan melakukan protap lanjut untuk pemberian terapi PED. Kemudian sekalian untuk pemeriksaan vital sign dengan darah dan juga dapat informasi dari keluarga pasien tentang usia kehamilan yang prematur yaitu BPAR sampai dengan kematian bayi dan risiko penyakit yang kami sedang pada ibu. Nah, pasien datang jam 4 sore. Pada saat jam 20 ternyata pasien dalam perjalanan persalinannya dia manfaatnya bagus banget menyebabkan pasien itu ingin mengejar. Nah itu kan berefek pada porsium adalah pikiran lahir dan pembukanya yang tadi jam 4 jam kemudian sudah bisa 8. Jadi karena kursi kontraksi bagus maka pasien mengeluh mulus dan ingin mengejar. Pada saat itu tensinya sudah mulai penurunnya 140/90 dengan nadi 88. Jadi pada setelah setengah jam kemudian dari buka 8 ternyata dia lengkap. Nah pada saat pembukaan lengkap ini kita lakukan informasi bahwa pasien ini harus dilahirkan spontan karena kepala sudah ada di bawah, itu di pos 3 di bawah panggul ya. Kemudian pada saat itu dilakukan pimpinan persalinan dengan melakukan episiotomi
episiotomi itu melakukan insisi di jalan lahir agar mempercepat pengeluaran bayi. Bayi lahir pada jam 20.55 dengan kondisi IVF dan tetap adalah bayi meninggal dalam proses persalinan terdapat lilitan tali pusat. Untuk mencegah perdarahan, maka kita lakukan untuk pemberian oksitosin. Tapi kenyataannya pasien mengeluh sesak dan lemas ya, di mana pada saat itu tekanan darah sudah menurun 80/60 dengan nadia lagi cepat 68 dan saturasi sudah mulai menurun. Pada saat itu konsul ke dokter jaga dan dokter jaga langsung datang ke ruangan bersalin. Pada saat jadi tiga menit setelah bayi lahir maka pasien lahir spontan lengkap. Dilakukan masase uterus supaya kontraksi keras dan dicek ternyata tidak ada perdarahan yang masif dalam pos persalinannya. Karena perdarahan pasca persalinan hanya 150 cc kurang lebih. Nah, pada saat bayi lahir dan pasien lahir yaitu jam 9 ternyata disertai keadaan umum yang memburuk dari pasiennya dan kemudian dilakukan resusitasi jantung paru yang dilakukan oleh dokter jaga pada saat itu. Kemudian dilakukan EKG untuk pemeriksaan tekan jantung dan pasiennya adalah PrEP. Kemudian pasien dinyatakan meninggal oleh dokter jaga di tempat suami dan keluarga. Itulah sekilas dari kronologis ya perjalanan pasien Nyonya K yang dari awal dari jam 4 kemudian dia meninggal pada saat jam 9 malam. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu hadirin, sesi yang pertama sudah disampaikan dengan pemaparan yang secara SOP medis. Masuk ke sesi yang kedua untuk mekanisme diskusi dibagi menjadi 2 termin. Termin pertama kami persilakan barangkali mewakili untuk 3 orang penanya. 1, 2, 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komarudin dari Raja Distribut. Dan saya mungkin hadir pada saat menerima itu berarti dengan kasus sudah menimpa bidang tapi saya yakin kita harus berpikir ya, bahwasanya dokter juga sesuai SOP ada odoretik tertentu. Saya yakin seperti itu. Saat itu juga kita menyadari paham betul bahwa pihak psikologis juga di ruang IGD kadang juga sangat berpengaruh sekali. Cuma yang mau tanya, bener nggak sih? Artinya apa itu yang sesuai standar? Bahwa ke kepala, leher sampai atas itu ditarik begitu. Gitu. Artinya yang mau menjelaskan, artinya perlu lebih disampaikan ke publik yang selama ini menjadi konsumsi publik. Artinya beranggapan bahwa kok kejam banget. Kan seperti itu, dok. Artinya perlu yang jelas kami perhatiin ini juga uji cobaan. Sebenarnya saya tahu persis lah orang sini. Sebenarnya tidak datang pelayanan seperti ini. Dan saya merasakan sudah pasien yang sudah ada dirawat sini, merasakan sudah maksimal kalau cek pelayanan seperti itu. Terima kasih sudah diambil tentang mereka itu seperti itu. Dan memang itu sesuai SOP harus ada operasional. Terima kasih. Langsung saja dijawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebetulnya pada saat kita melakukan persalinan kan sebetulnya yang awal keluar dulu adalah kepala. Ya. Kepala itu kalau dia akan susah kita lakukan dengan insisi jalan lahirnya. Nah pada saat kepala udah keluar untuk memperkuat proses persalinan apa yang kita lakukan? Jadi sebetulnya bukan leher yang ditarik ya. Jadi kepala kita pegang kanan kiri ini digeret ke atas. Memang SOP-nya seperti itu, bukan leher ya. Gini, gimana leher menarik? Padahal dia pakai lilitan tadi susah. Nah itu ya. Jadi karena kita
Nah begini memang sampai paling tidak baru depan lahir baru belakang. Memang programnya seperti itu. Mungkin Bapak kalau misalnya Pak Cipura bisa bertanya pada saat di IBI apa gimana caranya. Jadi yang penting kita udah melakukan seperti itu. Jadi nggak mungkin, ya nggak benar masa leher ditarik. Dan ditarik kan apakah itu nggak tambah mempercepat bayinya, gitu, memberikan trauma. Logikanya kan antara vagina sampai kepala itu kan sempit di mana leher, ya aja udah ada di tarik pusat. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih dok. Perkenalkan nama saya dok dari Cirebon dan dok Juru Bicara Peradaban. Dok, dalam hampir 24 jam ini informasi liar bertebaran berseliweran kemana-mana. Masyarakat tahu tidak akan pernah puas kalaupun dijelaskan. Tapi walaupun begitu mereka butuh jawaban. Maksudnya gini dok, yang banyak ini juga teman-teman wartawan di Grammy juga banyak yang saya sekarang ini detik ini juga nitip pertanyaannya sama, apa sih penyebab pasti kematian dari ibu, kemudian penyebab pasti kematian dari anak. Hasil pemeriksaan di sini. Jadi penyebab utamanya apa? Mohon dijelaskan dengan bahasa awam saja dok, supaya kami bisa menyampaikannya juga sampai ke publik. Jadi mungkin kalau masyarakat awam nggak ngerti lah saturasi dan lain-lain sebagainya, sampaikan saja dengan bahasa awam agar kami juga menulisnya gamblang dan jelas. Kemudian untuk Pak Direktur, pagi tadi keluarga melaporkan kasusnya ke Polres Indramayu. Nah, apa tanggapan nanti dari Pak Direktur untuk menghadapi kasus ini? Terima kasih. Terima kasih. Jadi penyebab kematian pada ibu ini banyak sekali kemungkinan. Tapi dari data yang masuk adalah karena dia tensi tinggi, maka dia adalah preeklamsi, di mana dia adalah salah satu penyebab kematian maternal ibu hamil yang ada di Indonesia. Dimanapun dia penyebab kematian satu, karena kita tidak bisa mendeteksi kapan dia kena dan sebagainya. Ya, itu dengan adanya hasil laboratorium protein positif 4 itu memang terjadi gangguan yang ada di dalam sistem pembuluh darah di pasien, di mana dia organ-organ yang bagus jadi rusak. Nah itulah yang menyebabkan yang kemungkinan pada saat melahirkan pasien mengeluh sesak dan sebagainya, kemungkinan ada artinya aliran cairan ya dan pembuluh darahnya masuk ke dalam rongga paru-paru, itu yang bikin sesaknya. Atau ada lagi yang namanya emboli air ketuban. Nah emboli air ketuban ini bisa ditentukan pada satu kursi, di mana pada cairan paru-paru nanti ditemukan adanya cairan ketuban dengan adanya lemak-lemak bayi yang atau bulu-bulu bayi yang ada di dalam rongga paru-paru. Jadi itu kita kemungkinan itu. Dan itu semuanya adalah penyebab kematian ibu nomor 1, dan itu paling ibaratnya cepat banget menyebabkan kematian. Ya, terima kasih. Ya Pak, gimana? Kita lanjut ke penanya yang ketiga. Ya, gimana? Ya, saya sih sudah bisa menangkap tadi soal ngedropnya apa ya, tensi darah dalam kurun waktu panjang dari 140 ke 80 ya. Mungkin benar itu juga ya. Yang kedua itu keluarga pasien ini lapor. Siapa sih nanti menghadapi laporan polisi ini? oh iya. Pada prinsipnya kami rumah sakit ini kalau itu untuk mencari kebenaran atau menegakkan kebenaran, kami welcome. Kami akan membantu polisi untuk apabila polisi meminta bukti-bukti. Pada intinya kita akan koordinatif dengan polisi agar masalah ini bisa terbuka dengan jelas. Apakah selama ini ada kesalahan atau penyimpangan dari SOP yang berlaku. Ya. Pada prinsipnya kami akan mendukung proses itu demi tegaknya kebenaran dan kejelasan. Itu. Silakan Pak. Yang selanjutnya. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Panji dari Bupati. Ada
ada beberapa yang mau saya tanyakan Pak. Pertama, tadi balik lagi Pak, itu saat bayi dilahirkan lilit tali pusar dan apakah itu sudah meninggal? Satu. Kedua, kondisi ibu katanya ada komorbid, tapi keluarga membantah. Bagaimana Pak penjelasannya? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi sebetulnya pada saat denyut jantung bayi dinyatakan negatif, ya, sebetulnya sudah diinformasikan kepada keluarga di mana denyut jantung bayi negatif itu adalah kondisi di mana bayi meninggal dalam kondisi kandungan. Nah, dengan adanya reklamasi berat, ibu yang sesak, ya, otomatis kalau ibu sesak, otomatis aliran darah oksigen ke paru-paru bayi dan lewat pasien saya juga berkurang. Itu yang menyebabkan, ditambah adanya lipatan pusat yang menyebabkan dia agak susah bernafas. Nah, terus yang kedua, kenapa tadi komorbid, ya, memang komorbid itu mungkin penjelasannya adalah preeklamsi, ya, atau mungkin pasien itu agak kurang juga, tapi jelas kita udah jelasin ke pasien bahwa dia ada keluar preeklamsi berat. Buktinya apa? Karena bidan pun sudah melakukan rujukan untuk dirujuk ke rumah sakit setor. Nah, dari situ kan berarti sudah ada tanda-tanda risiko tinggi untuk dilahirkan di puskesmas. Makanya karena ada risiko tinggi, penjelasannya mungkin karena pasien juga mungkin juga belum ngerti, intinya supaya pasien ini dapat pelayanan di tempat yang lebih bagus, yaitu dengan fasilitas rumah sakit. Jadi itu. Jadi komorbid mungkin apapun kita jelas mungkin dia nggak ngerti. Tapi kalau mereka dikasih tahu ini tensi tinggi, keluhannya pusing, ya, terus adanya misalnya tadi telah disebutkan hasil laboratorium positif, pasti bidan atau orang yang itu sudah berpikir yang ke arah negatif. Ini harus dilaksanakan atau dilakukan pelayanan di Artinya itu bisa dikatakan komorbid. Komorbid itu adalah faktor risiko yang memperberat ibu hamil dan berisiko pada persalinan. Ya. Jadi bayinya sudah meninggal oleh salah. Ya, sudah meninggal dalam kandungan. Karena tadi kondisi di mana pada saat mengejar dan sebagainya kan biasanya sudah ada gangguan sirkulasi dalam tubuh darah ibu yang menyebabkan gangguan ke bayi juga lewat pasien tadi. Ditambah lilitan lagi pusat, jadi ya udah mau diapain lagi. Pas keluar juga ditarik kepala itu memang sudah meninggal. Iya. Kandungan. Iya. Baik, terima kasih Pak. Oke, makasih. Bapak, Ibu, apakah ini bisa dilanjut atau sudah dianggap cukup? Masih? Silakan, masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan Pak, sebutkan nama dari media mana? Jadi dari nyambungnya Pak Dok, soal rumahnya meninggal dan kandungan, tapi dapat informasi dari pihak keluarga setelah keluar itu masih ada gerak tangan, ya. Terus kemudian selanjutnya itu kan sudah resiko tinggi dok dari puskesmas, kan? Apakah di sini secara diagnosa atau asesmen awal itu pasien bisa dilakukan secara normal atau kemudian harus dilakukan secara operasi atau sesar seperti itu dok? Karena kan pihak keluarga juga barusan mengkonfirmasi bahwasanya mereka sudah meminta saat kondisi melemah itu meminta untuk dilakukan operasi. Ya, terima kasih. Jadi intinya bayi lahir meninggal itu memang sudah kondisi meninggal, makanya dia masuk IVF. Nah itu sebetulnya kita sudah menginformasikan ke bapaknya, suami pasien, dan berarti dia sudah menerima kok perkara tangan yang berat dan sebagainya. Kita juga nggak ngerti, tapi yang jelas juga kita udah ngasih informasi yang benar seperti itu ke pasien. Terus yang masalah kenapa kok tidak dilakukan IVF,
Tidak semua pasien yang masuk ke rumah sakit harus disesar, pasti ada indikasinya. Dan itu kita melakukan observasi. Nah, observasi itu, ini kebanyakan semua pasien pasti ngomong. Namanya observasi seperti diletati, ya, tidak diapa-apain. Itu semua pasien ngomong gitu pasti. Tapi ternyata dalam perjalanannya ya kita lihat itu apa? Tekanan darah, denyut jantung bayi, ya, ibu ada keluhan apa enggak. Nah itu terpasang infus, masuk obat lewat tetesan. Nah itu yang masih tidak diketahui. Pasien pengennya dideketin, disayang-sayang, oh itu berarti ini dari kelihatan. Enggak, kita terapi secara medis karena kita bukan orang perawatan ya. Kita bukan mother care ya. Jadi hanya merawat ibunya aja dengan kita hanya merawat medis secara medis. Jadi itu, jadi apa yang kita lakukan itu sebetulnya sudah kita lakukan ya lewat infusan, pemberian obat, oral itu kan. Nah sambil diobservasi. Dan awalnya memang kenapa nggak dilakukan sesar? Karena usia kehamilan masih 35 minggu. Terapi awalnya adalah kontrasi dini, kalau bisa dipertahankan. Tapi kenyataannya dengan sesar makin kuat, apakah kita bisa melawan kontrasi dini dengan obat-obat maksimal? Nggak bisa. Kalau waktunya makin kuat, waktunya lahir ya lahir. Nah itu yang kadang-kadang tidak bisa dipahami. Jadi emang dan ini kejadian cepat sekali. Pasien konsultasinya jam 4 atau jam 4 dan lahirnya udah jam 8:30. Biasanya pemeriksaan pasien itu jam 4 jam, mungkin belum ada pasien sudah lengkap. Jadi ya, dari tolak lahir daripada nunggu pasien mungkin perlu persiapan lebih lama. Terima kasih. Kalau hari ini kematiannya apa ya? Kalau ini kan dari tadi ya Ya. Jadi kalau bayi tadi satu, jadi kayak ini. Komorbid dari itu preeklampsi berat itu juga sebenarnya kematian pada bayi. Dengan tensi yang tinggi bayi bisa meninggal karena tadi aliran darah ibu ke bayi itu terganggu semua ya. Nah itu jadi makanya kalau pada saat pasien keadaan krusial gini kita kadang-kadang berpikir bisa nggak kita menyelamatkan keduanya. Kalau misalnya nggak bisa paling nggak kita utamakan seperti konsensus nasional bahwa kita kalau bisa menekan angka kematian itu ya. Nah itu kita lakukan upaya. Tapi kalau nggak bisa ya gimana lagi orang ini sudah lanjut. Jadi ini kondisinya sangat cepat banget dan kita juga bukannya berarti kita untuk mengantar enggak, memang mulai dia datang dan kontaknya bagus sampai lengkap udah beres gitu, itu udah lahir jadi nggak bisa dapatkan mau dia satu juga lebih lama. Terima kasih. Ini sih secara global udah Ya. kalau kasus kematian itu banyak keduanya di RS jadi dok selama tahun 2022 juga ada berapa case berapa kasus kemudian dengan adanya kasus ini evaluasi dari yang rumah sakit seperti apa dan selanjutnya akan seperti apa. Terima kasih. Bantu jawab, izin untuk berapa kasus yang kematian yang terjadi di tahun 2023 itu kita selama 1 tahun ini adalah 2 kasus ini. Ya, 2 kasus ini dari jumlah total persalinan kita lumayan cukup signifikan sebenarnya. Dalam 1 bulan aja itu yang kasus persalinan kita bisa kisaran 150-an ya kalau secara total dengan aceh dalam 1 bulan. Kalau kali 10 bulan aja udah 1.500 persalinan, kalau kali 12 aja berarti udah akan 1.800-an ya. Dan kasus yang meninggal di tahun 2023 itu 2 kasus dengan kasus yang sekarang. Kasus pertama itu mau dibantu Mbak Haji di bulan apa? Kalau nggak salah di kisaran awal tuh, nanti kita lihat datanya di kisaran awal dan sekarang tadinya enggak. Waktu itu Mbak Haji ibunya aja ya? Ibunya dengan post-SC, dengan post-SC, PEB, dengan kasus yang sama seperti ini, diparu dengan depokor. Ya, artinya memang punya komorbid yang jauh lebih berat lagi. Terima kasih. Ya, untuk evaluasi selanjutnya ya sebetulnya kita
pemerintah Indramayu ya melalui dinas kesehatan, melalui rumah sakit selalu berupaya untuk menekan angka kematian bayi dan ibu, karena itu salah satu pilihan dari IPM ya. Itu dilakukan bukan hanya di rumah sakit, di puskesmas juga ada dilakukan itu. Kita melakukan selalu kita membuat modifikasi aplikasi. Tujuannya adalah untuk menekan itu, baik itu melalui pelatihan, ya. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya itu dengan sekolah, gitu ya. Sekarang aja untuk bidan-bidan aja harus sekolah lagi ya. Ya. Dulu Denpas, sekarang lagi sekolah lagi profesi bidan, gitu ya. Jadi sebetulnya sudah tidak kurang ya kita lakukan itu. Dan untuk kasus PEB ini memang agak sulit ya teman-teman ya. Kadang-kadang ada sesuatu yang susah diprediksi sehingga menimbulkan kematian. Hampir sebagian besar mungkin kematian itu dari sekarang PEB ya. Mungkin Dr. Iwan mungkin menjelaskan. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa PEB adalah kondisi kasus ya, penyakit di mana kita tidak memprediksi kapan pasien itu bisa meninggal. Walaupun dia pada saat hamil muda 3 bulan pertama normal aja tensinya, trimester kedua normal, pada saat persalinan dia bisa aja mendadak tiba-tiba menonjak tinggi ya. Jadi memang dengan adanya itu kita ada beberapa acuan screening intinya, bahwa ada beberapa kasus yang kira-kira kalau ada pasien PEB yang perlu kita perhatikan, yang misalnya pada saat hamil pertama kali ya. Terus yang kedua obesitas ya. Terus yang ada juga dia bukan anak pertama tapi dia nikah lagi sama bapak yang baru. Nah itu kan itu ada faktor reaksi imun, itu juga bisa menimbulkan risiko untuk PEB. Yang terus obesitas, usia, varietas pasien. Jadi itu juga semuanya mempengaruhi, dan itu kita tidak bisa tebak. Dari situ kita tahu faktor risikonya, tapi yang penting adalah kontrol tetap untuk posyandu atau puskesmas untuk mengecek dari beberapa faktor risiko tadi. Dengan kasus ini kan kemudian ngalir Bapak dong ya. Boleh. Dengan kasus ini kan kemudian di beredar ya banyak komentar Ya. ada untuk tanggapan dari masyarakat. Jadi kita perlu konfirmasi dengan hal untuk pelayanan di sini lebih ke tenaga medisnya atau dengan perlengkapan peralatannya dan sebagainya, apakah memang sudah memumpuni itu? Artinya kok bisa gitu di tengah masyarakat banyak tanggapan miring lah katakan. Nah, dengan di sini sebenarnya seperti apa sih gitu kalau boleh sedikit? Ya. Jadi maaf juga ya, memang saya selama ini tidak untuk untuk penanganan kasus PEB di sini mungkin untuk sarana fasilitas kayaknya sudah memadai ya. Cuma yang ada satu hal kita tekankan di sini, memang pada saat pasien dengan kondisi risiko tinggi tadi, usia, obesitas, pertama, itu mungkin masalahnya adalah susahnya mereka untuk dirujuk, tidak mau dan sebagainya, pengen lahir normal. Itu semuanya pengen lahir normal maksudnya bukan berarti di rumah sakit ya, itu bisa di puskesmas. Sementara tenaga kesehatan di puskesmas dengan adanya risiko tinggi, memang sudah ada aturan di dinas kesehatan bahwa untuk kasus-kasus risiko tinggi tetap harus dirujuk ke rumah sakit apapun kondisinya. Jadi mungkin yang paling kita tekankan sini adalah, maaf ya, satu mungkin faktor dari masyarakat memang adanya kita edukasi nggak berhenti ya, supaya mereka benar-benar paham dengan kasus seperti ini. Dan kurang kooperatif itu iya. layanannya kurang kooperatif dari pasien ya. Gini, bukan buat orang, jadi kalau disuruh rujuk itu nanti dulu, karena pikirnya mereka kalau udah lahir di rumah sakit itu masih operasi, padahal pasti terbaiknya lahir normal, walaupun tanpa menyadari dia punya komorbid tadi, faktor-faktor risiko berat selama kehamilannya. Terima kasih. Tidak ada lagi. Terima kasih. Ya, boleh. Ini boleh dua penanya lagi ya Pak ya? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udi dari Gabat Cirebon, guru pikiran rakyat, Pak. Menyikapi hal yang telah dilaporkan oleh keluarga korban terlibat ke Polres Indramayu, kira-kira dari pihak Rumah Sakit Sentul sendiri apa untuk menghadapi bukan perlawanan, untuk menghadapi pelaporan tersebut? Terima kasih. Terima kasih Pak. Yang pertama-tama tentunya kita nanti kalau situasinya ada, kita akan soal ke keluarga ya. Kita akan mendatangi keluarga untuk mengucapkan sukacita ya, bagaimanapun juga rumah sakit wajib lah harus membantu secara keluargaan ya, kita berkati keluarga, kita persuasif dulu lah. Karena untuk saat ini terus terang, karena situasinya masih panas, hal tersebut sulit untuk dilakukan ya. Yang kedua adalah tentunya kita menyiapkan mendapatkan bukti-bukti tentang pelayanan yang telah dilakukan dan membantu polisi ya, membantu aparat untuk mempermudah kelancaran dalam penyelidikan ini, karena kita terbuka, kita tidak akan menutup-tutupi sesuatu yang salah, biar nantinya ada kejelasan, sehingga masyarakat tentunya akan puas ya, kalau tahu kejelasannya bagaimana. Dan mungkin di kepolisian mungkin salah satu pembuktian ya. Tapi harapan kami sih yang terbaik adalah diserahkan secara kekeluargaan. Ya, itu harapan kami sih. Mediasi yang upaya kami lakukan. Itu Pak ya. Satu lagi ya Pak, karena kami juga akan memproses laporan ke provinsi, pusat dan sebagainya. Jadi mohon maaf barangkali yang belum kebagian bertanya, ini masih ada jatah satu lagi untuk menanya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak manajemen RSUD Pantura Masjid Patrol yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari insan pers untuk bisa bertatap muka langsung, karena sebetulnya kami dari pagi menunggu respon dari pihak rumah sakit ini agar kita bisa melakukan wawancara secara langsung guna mendapatkan keterangan yang lebih objektif dari pihak rumah sakit sendiri. Karena bagaimanapun aspek keperawatan saya juga perlu kami sampaikan. Menyikapi tentang apa yang viral di medsos, memang itu ada luapan emosional dari keluarga almarhum. Ya. Saya tidak katakan bahwa ini korban ya, karena kita tidak tahu pasti bahwa ini ada unsur-unsur penyebab atau kesengajaan dan lainnya. Hanya saya bisa menyebutkan bahwa ini adalah dari keluarga almarhum merupakan luapan emosional secara spontanitas, sehingga apa yang terjadi di rumah sakit Pantura ini bisa terekspos melalui media sosial. Atas dasar itu kami kawan-kawan jurnalis baik dari Indramayu Kota dan dari wilayah Indramayu Barat mencoba untuk menyikapi hal itu, yang mana bahwa satu hal yang ingin kami sampaikan, kami menduga ini ada informasi yang terputus, komunikasi yang terputus, mungkin apakah itu tidak tersampaikan secara detail atau memang ini ada yang ditutup-tutupi oleh pihak keluarga almarhum. Berkaitan tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Iwan tentang kondisi
janin di mana tercatat di sana adalah DJJ negatif. Artinya ada faktor-faktor lain yang menyebabkan DJJ itu negatif. Mungkinkah ada potensi lain sebelum pasien tersebut singgah ke rumah sakit? Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga pasien atau dari pasien itu sendiri untuk mengambil perawatan semasa hamil dengan seperti ke paradi atau sebagainya, di mana saya mendapat informasi pada saat anamnesa itu ada hal semacam itu, dugaan kesana kayak tindakan goleng atau apa ya, seperti itu. Mungkinkah seperti itu? Ada potensi yang kesana, dan sepertinya ini juga perlu dirunut ke belakang bagaimana proses perawatan ibu hamil itu sendiri. Maka ini kan perlu dicek dari buku posyandu juga, apakah yang bersangkutan itu rutin melakukan pemeriksaan kesehatan selama hamil, karena tadi disampaikan ada faktor komorbid juga, di mana komorbid ini bisa menjadi faktor pemicu terjadinya kedaruratan pada saat penanganan pasien, terutama pada ibu hamil, dan diketahui di sana ada preeklamsi. Ya, dimana itu juga sangat berisiko. Nah, ini juga sebetulnya komunikasi yang harus maksimal ya. Kami menduga bahwa ini ada komunikasi yang terputus, jadi tidak secara totalitas dipahami oleh keluarga pasien. Saya pikir kalau memang DJJ sudah negatif dan itu bisa dipahami oleh keluarga dari pasien itu sendiri, maka arah yang menduga bahwa tadi karena ditarik apa dan sebagainya, akhirnya padahal saya tahu itu SOP-nya memang seperti itu ya. Kemudian ini dari Pak Direktur, mohon izin menyikapi tentang permasalahan yang sangat kompleks ya, bukan hanya berkaitan dengan Ibu K itu sendiri yang sekarang menjadi berita yang viral, tapi permasalahan-permasalahan lain di mana kinerja dari personil RSUD Pantura yang ini yang kerap disoroti publik. Ini langkah konkret apa sih yang akan dilakukan oleh pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Pantura itu sendiri? Kemudian berkaitan dengan fasilitas, saya sendiri pernah mendapati bahwa ketika pasien itu butuh untuk kompres, kami menanyakan alat kompres itu tidak ada Pak, seperti kayak buli-buli itu. Nah ini juga mungkin satu sedikit kekurangan dan input bagi Rumah Sakit Pantura untuk mengoreksi dari lebih detail lagi terkait dengan kesediaan sarana dan prasarana itu sendiri. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Nah kemudian yang lainnya mungkin sudah disampaikan oleh kawan-kawan ya, terkait dengan tanggapan pelaporan dan sebagainya. Tapi pastinya apakah dari rumah sakit ini kalau memang itu tidak terbukti akan melakukan gugatan balik Pak? Atau bagaimana? Nah, ini juga kan menjadi satu pertanyaan publik Pak. Ini jadi satu pertanyaan publik karena di sana baru menyampaikan peristiwa kelalaian yang menyebabkan kematian. Nah ini juga kan perlu dilakukan kajian. Nah kalau memang itu tidak terbukti, di mana pihak rumah sakit sudah melakukan tindakan sesuai dengan SOP-nya, apakah dari rumah sakit akan melakukan langkah-langkah hukum yang lainnya terhadap keluarga pasien? Karena ini menjadi presiden buruk buat RSUD Pantura ya, di mana saat ini ada pesaing Pak. Kalau kemarin sih aman-aman aja, sekarang udah ada pesaing di wilayah Pantura patroli ini Pak. Nah, itu kan sangat berpengaruh ya bagi nanti kredibilitas dari RSUD Pantura itu sendiri, Pak. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf saya belum memperkenalkan, saya Robi dari redaksi Fokus Pantura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Robi. Jadi tadi telah disebutkan bahwa DJJ negatif pada kasus ini terjadinya apakah dia punya riwayat digoleng atau sebelumnya. Jadi pada kasus ini kemungkinan karena adanya komplikasi daripada preeklamsi berat, ya itu. Terus yang kedua adanya lilitan tali pusat pada bayi, sehingga intinya bukan lilitan, jadi intinya
komplikasi dari preeklamsi berat. Nah, untuk masalah digolek, saya memang banyak kasus ya, dan itu adalah tradisi orang sini ya, maaf ya Pak Robi ya, saya juga orang pendatang ya. Jadi mereka itu bayi, itu ibu hamil kalau nggak digolek itu katanya badannya lagi nggak enak, sering sakit dan sebagainya. Padahal efek samping dari digolek pada saat hamil muda, 3 bulan ke bawah, 3 bulan pertama kehamilan, itu menyebabkan pendarahan dan keguguran. Ya. Terus yang kedua, dan saya sering mendapat gitu, jadi pasien-pasien yang 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, pasca golek, pasca urut itu, kebanyakan memang bayinya telah meninggal pada saat di USG. Nah kalau kayak gitu kita jelasin gimana? Paling bisa aja nangis. Tapi nanti diulangi lagi, alasannya apa? Jari orang tua jedok. Dia lebih nurut apa kata orang tua yang maaf kurang tahu pengetahuan tentang kesehatan ibu hamil daripada informasi dari tenaga kesehatan. Terima kasih. Sudah puas, Pak? Sudah puas? Ya, saya teruskan ya. Tadi pertanyaan kepada saya adalah kinerja rumah sakit. Ya, langkah-langkah apa ya untuk meningkatkan kinerja rumah sakit? Sebenarnya kami dari tim manajemen telah berupaya dengan sekeras mungkin ya untuk memperbaiki kinerja rumah sakit Assuntot ini ya, itu ya, baik itu melalui infrastruktur, melalui pelayanan, melalui kedisiplinan, itu ya, memang memperbaiki sesuatu yang sudah berjalan lama itu tidak semudah membayar tangan, ya, itu Pak ya. Tapi masyarakat boleh menilai, Pak. Contohnya tadi Mas Koming ya, yang pernah merasakan bagaimana pelayanan di rumah sakit ini, Pak. Gitu ya Pak ya. Karena kami sadar bahwa kalau kita tidak meningkatkan pelayanan, kualitas pelayanan, maka kita akan dilibas oleh pesaing-pesaing kita. Ya, itu. Dan untuk apakah nanti kita akan melakukan gugatan balik? Saya kira rumah sakit tidak akan ya, tidak akan melakukan gugatan balik. Biarlah itu menjadi edukasi masyarakat, itu ya, itu. Nah. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk konferensi pers hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah solusi atas beredarnya di media sosial keterkaitan dengan polemik tentang penanganan pelayanan terhadap kasus dari Nyonya dan KJK tersebut. Demikian, terima kasih. Kami atas nama dari Rumah Sakit M. Assuntot Patrol mengucapkan duka cita yang mendalam kepada almarhumah dan bayinya. Semoga amal ibadahnya diterima dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan. Dan terima kasih kepada rekan-rekan pers yang telah hadir dalam konferensi pers ini, dan mohon ini sebagai penyeimbang pemberitaan di media keterkaitan dengan apa yang sudah dan telah beredar dari sejak kemarin malam. Terima kasih dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.